Selamat malam, ada Ibu Asti di Demaan Kudus. Selamat malam, Mas. Boleh dimulai ceritanya, Bu Asti? Oke, gini Mas. Rumahku kan rumah joglo model kuno Kudusan gitu. Aku sering mengalami kejadian. Pertama itu gini, waktu itu jam 2 malam. Aku kalau jam 2 malam bersih-bersih rumah, terus cuci piring gitu-gitu. Itu tak pikir aku ada temannya, ya oke lah, aku aman gitu, ada temennya. Cucinya itu bukan kalau sekarang kan wastafel gitu ya. Kalau rumah kuno kan ada di sumur gitu loh Mas, yang ada kereannya, ada timbanya itu, model itu. Terus sebelahnya ada kamar mandi 2 besar-besar gitu. Di dalamnya situ tak pikir ada kakakku cowok gitu nemenin aku. Ya aku dengar ada suara mandi, gejur-gejur air gitu. Dengar jelas banget dan tertutup itu. Setelah aku aman nyaman gitu, akhirnya aku selesai bersih-bersih, habis itu tak taruh di rak-rak gitu. Kok aku sadar tiba-tiba itunya sudah kebuka, kamar mandi sebelah itu. Tak pikir itu tadi siapa, aku masuk di dalamnya situ. Aku kaget, kok kering, aku bilang, kok kering, aku dalam hati bilang, itu siapa tadi yang mandi, aku tak pikir gitu. Terus ya aku akhirnya masuk kamar toh Mas, malam jam 2 itu. Setelah itu paginya aku tanya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Malah kakakku itu luar kota, tidak di rumah gitu. Sejak itu aku tidak berani malam keluar. Dan 2 minggu kemudian ada kejadian yang aneh. Jam sekitar hampir setengah 12-an itu aku mau ambil minum. Tiba-tiba ada yang jalan lewat sampingku. Tak pikir tuh kakak perempuanku. Dia pakai baju kuning, rambutnya panjang seaku, terus baunya harum banget. Parfum aku, kesukaanku juga. Aroma-aroma melati gitu Mas. Waktu itu tak pikir kakakku, aku nyaman-nyaman aja lah. Terus akhirnya aku tersadar, kok bajuku yang dipakai ya, aku gitu. Terus siapa tadi, aku gitu. Aku cari, itu kejadian seringnya itu di sumur itu, di sumur dekat kamar mandi itu, di daerah situ. Ya, aku tanyain paginya tuh kakakku aku tanyain, Mbak tadi malam di sini, lewat sini pakai baju kuning. Dia bilang enggak kok Dek. Lah tadi malam siapa? Aku gitu. Pakai bajuku, pakai parfumku, aku gitu. Dia sejak itu aku jadi bertanya-tanya, rumahku semakin serem aja. Tak pikir apa ya gitu. Terakhirnya lama-lama rumahku dibongkar Mas. Sekarang sudah bangunan baru, tapi masih banyak kejadian-kejadian itu. Waktu itu hari Kamis, Rabu malam Kamis. Kejadian itu selalu Rabu malam Kamis gitu. Yang terakhir aku lihat sendiri itu. Waktu itu aku mau puasa, mau bikin sahur, ada yang jalan nemenin aku tak pikir keponakanku cowok gitu ya, biasanya duduk di situ, terus kadang diem aja gitu kan. Itu aku tahu sendiri, kakinya, celananya pendek gitu, aku tahu sendiri. Tapi aku lihat semua kamar pada ketutup. Aku lihat pintu semuanya pada ketutup. Terus yang jalan tadi siapa? Yang nemenin aku di belakangku tuh siapa? Aku gitu.
Aku sampai berpikir terus aku cari di sekitar rumahku semuanya sepi, semuanya tertutup. Aku bingung, tapi aku masih tetap berusaha untuk berani gitu. Kok tadi siapa ya aku gitu, tak cari terus paginya aku tanyain, ternyata juga keponakanku nggak lewat, dan sampai sekarang rumahku itu sering barang-barang hilang gitu loh, Mas. Misalnya aku mau cari gunting, mau pakai gunting itu guntingnya sudah hilang, tapi tiba-tiba aku ndak cari itu ada dengan sendirinya. Terus barang apa lagi aku cari ndak ada, terus tiba-tiba aku ndak cari ada, sering gitu. Sampai sekarang pun masih kayak gitu di rumahku. Kadang aku cerita sama orang lain pun tidak percaya kalau kejadiannya seperti itu. Tapi itu nyata. Ibu Asti kalau boleh tahu, aku yang mengalami. Kalau boleh tahu itu di rumah ada dihuni berapa orang ya Bu ya? Di rumah banyak sih Mas, keluarga 1, 2, 3. Banyak sih. Dan dari banyak itu cuman Bu Asti yang ngerasain hal-hal aneh. Iya. Aku tanya sama saudaraku, kakakku gitu, ndak pernah ngalami kayak gitu. Padahal aku tahu persis kejadiannya seperti itu. Malah yang paling aku inget ya bajuku itu, Mas. Bajuku dipakai. Pokoknya intinya bajuku dipakai, parfumku dipakai itu. Aku siapa ya aku gitu. Masih sampai sekarang kepikiran itu siapa aku gitu. Tahu gak, yang disuka itu warna kuning. Dan aku kemarin suka warna kuning, sekarang gak berani pakai warna kuning di rumah. Jadi semua baju kuning aku simpan, gak berani pakai. Ibu boleh diulangi lagi tadi, sepertinya sedikit keskip gitu biar nggak salah paham yang saya tangkap. Yang dimaksud Ibu pakai baju Ibu, kemudian pakai parfum Ibu, itu Ibu lihat sosoknya, tapi baju tersebut memang masih tersimpan di lemari nih misal, atau tiba-tiba baju itu jadi kotor dan udah di tempat cucian, kemudian parfum itu jadi kayak berkurang atau bagaimana Bu? Enggak sih Mas, bajuku masih tetap tersimpan. Biasanya itu gini, aku pakai itu kejadiannya sudah 2 kali itu yang pakai baju kuning itu. Biasanya aku pakai selang 2 hari 3 hari gitu, pokoknya tiba hari Rabu malam Kamis itu mesti bajuku dipakai gitu. Ya masih tersimpan rapi sih. Parfumnya juga masih ndak pindah-pindah tempat, masih tetap gitu. Itu. Oke. Langsung ke Mas Febri mungkin ya Mas ya. Oke. Mas Feb, ini apa ya bisa dibilang agak sedikit mengganggu ya, karena keterusan ya Bu, tadi disebutin kayaknya hampir 10 tahun begini ya. Iya. Waktu rumahku belum dibongkar sering banget, tapi setelah rumahku dibongkar sekarang ndak begitu sih, tapi masih gitu. Oke. Tapi itu Mas, sumur sama kamar mandi yang model kuno, kalau kudusan kan di luar, pakai kerean, pakai timba itu, sekarang ditutup, diganti mesin, jadi sudah ndak ada itu, sudah ditutup. Ada perubahan nggak Bu? Maksudnya ketika ditutup dan sebelum ditutup? Sebelum ditutup sering kejadian, mesti ada yang sama itu kayak orang-orang rumah gitu. Tapi sekarang setelah ditutup enggak begitu, tapi masih ada di rumah tuh kejadian yang itu tadi, barang-barang sering hilang, terus ketemu tiba-tiba. Terus yang terakhir aku lihat itu kayak keponakanku lewat, jelas-jelas ada, aku lihat kakinya kelihatan, terus itunya celananya kelihatan gitu kok, aku jelas lihat. Tapi kok semua kamar tertutup,
terus pintu tembus ke rumah kakakku juga tutup gitu. Oke, masuk. Gitu. Ya. Okay. Selamat malam Bu Asti ya. Bu Asti. Iya. Selamat malam. Ini yang sering ngeganggu, yang sering menyerupai orang rumah itu sosok genderuwo, Mas. Itu memang berada di sumur. Itu udah dari dulu gitu. Itu memang bertempat tinggal di sumur itu. Tapi kenapa Bu Asti aja nih Mas yang diliatin gitu, yang diganggu, diikutin gitu? Apakah memang ada ketertarikan tersendiri dengan Bu Asti, atau sebenarnya penghuni rumah yang lain pun merasakan, cuman karena ya namanya kita hidup di kampung ya, mohon maaf, kemudian berbarengan gitu, jadi kayak lebih lebih ngati-ngati untuk bercerita, jadi biar nggak jadi gosip atau apa gitu, atau gimana? Ya. Sebenarnya sosok tersebut memang, ini kalau yang saya rasakan, yang saya tangkap ya Mas ya, sosok tersebut memang suka sama Bu Asti sendiri gitu. Dan makanya sosok tersebut, apalagi kalau malam ya, malam Bu Asti itu katakanlah mau bersih-bersih, mau nyuci-nyuci kayak gitulah kasarannya ya. Sosok beliau selalu ada di dekat gitu. Okay. Kayak selalu nemenin gitu loh Mas. Iya Mas, gitu. Aku merasakan itu. Sebenarnya setiap kali Bu Asti di mana-mana pun sosok tersebut memang mengikuti Mas. Di mana-mana itu walaupun keluar rumah pun. Iya. Pernah Bu gitu ngerasain sesuatu yang aneh walaupun di luar rumah? Seperti apa Bu Asti? Aku merasa ditemenin gitu loh, perasaanku gitu aja. Jadi nyaman gitu loh, perasaanku gitu. Tapi kadang ya takut sendiri sih Mas. Kadang gitu aku keluar dari kamar, mau keluar gitu takut sendiri. Tapi merasa ada yang menemani dari belakang. Masih sering aku merasakan kayak gitu, sampai sekarang pun gitu. Gini, kalau detik ini ya Mas ya, kalau boleh saya bilang, kalau detik ini sosok makhluk itu pun ada di dekatnya Bu Asti kah? Di luar kamar. Tapi ini Ibu sekarang di kamar kah? Iya. Sosok tersebut di luar kamar, enggak di dalam gitu. Jadi memang sosok tersebut sebenarnya udah lama sekali itu suka gitu. Tapi nggak se-ekstrim yang kapan hari ada cerita dari Mbak siapa lupa di Blora itu, bukan ya? Ya kita berdoa aja semoga nggak sampai kejadian seperti itu gitu. Jangan Mas, takut aku. Terus solusinya gimana? Aku sering malam mesti malam bangun mesti. Yang penting gini Bu Asti sendiri harus yakin kalau sosok tersebut nggak bakalan nggak bakalan sampai mencelakai, sampai melakukan hal-hal tersebut seperti yang tidak kita inginkan lah gitu. Yang penting yakin aja gitu. Dan terus banyak berdoa gitu. Memang sosok tersebut memang suka dari udah lama sekali ini. Tapi memang keluarga lain tidak bersinggungan ya sama sosok ini? Atau sebenarnya ada sih Mas, ya walaupun hanya sekelebat atau melihat sosok tersebut nggak lama gitu, kalau itu ada. Iya, kalau itu ada yang cerita gitu, dipikir aku yang panggil lah, apalah gitu. Cuma tidak seperti aku yang jelas-jelas tahu, jelas-jelas kelihatan gitu. Iya. Kita kalau ngomongin sosok gaib yang ada di rumah Bu Asti sendiri itu
sosok gaibnya memang banyak Mas, tapi yang sangat yang sangat menurut saya berani banget lah sosok yang ini. Genderuwo ini ya. Tapi Bu Asti nggak pernah diliatin sosok aslinya gitu yang serem gitu, nggak pernah Bu? Nggak pernah. Kelihatannya gini, pokoknya kayak penghuni rumah semua gitu loh Mas. Selalu menemani. Aku merasa selalu ditemani di belakangku kemana. Pokoknya aku selalu ditemani gitu. Perasaanku gitu. Perasaanku gitu, hanya gitu aja. Kalau kita bicara sosok aslinya ya, itu menyeramkan Mas. Oh, taringnya itu udah panjang-panjang gitu karena ini tua gitu ya Mas. Oh, udah tua. Ini ya. Udah tua sekali ini. Sampai taringnya itu Bu udah panjang-panjang gitu. Kayak gitu. Oh, Mas Feb boleh tanya? Ya. Kan gini, dulu aku ditinggali sama orang tuaku. Itu loh kayak siung warak, tahu siung warak? Belum pernah dengar sih Bu. Itu dikasihkan ke aku dan tak simpan sampai sekarang. Itu sering ada yang pinjam buat katanya sih buat menghilangkan itu loh, kalau makan kena tulang itu tenggorokan itu lebih bisa menghilangkan gitu. Sering dipinjam ya. Apa itu juga ngaruh? Apa juga ngaruh itu? Kalau mengaruh atau enggaknya itu, tapi mungkin dari Mas Febri ini aja kali, mungkin dirasain apakah itu semacam peninggalan yang bisa disebut kayak pusaka kah, atau hanya ya udah hanya cendera mata aja gitu, atau gimana Mas? Ya, aksesoris ada aja. Energinya gitu. Oh, ada energinya. Dan sosok dan yang mewarisi pun sebenarnya ini sebagai buat penjagaan gitu Mas. Gitu. Okay. Kalau ada pengaruhnya atau enggak tentang hal-hal yang dibicarakan tadi itu, enggak ada. Gitu. Enggak ada ya. Ini hanya sebatas penjagaan dan kalau niat kita ikhlas, kalau niat kita baik gitu, insya Allah bisa buat pengobatan. Gitu. Hanya lantaran gitu lantaran ya Mas. Semua itu hanya Allah gitu. Ibu Asti, terima kasih banyak udah jadi penelpon pertama ya Bu ya untuk malam hari ini ya. Oke, terima kasih, semoga habis ini ya tidak diganggu lagi. Cuman sih saya nggak yakin juga sih kalau habis ini nggak diganggu lagi, karena maksudnya memang udah ada di situ gitu ya Mas. Mungkin bisa dibilang kayak pada akhirnya hidup berdampingan saja gitu. Kalau udah keseringan ini, ya kita rasanya tuh seperti nggak diganggu lah kalau udah keseringan itu. Gitu.